Halo bro, selamat datang di channel yang berani beda ya bro ya. Kali ini kita bahas lagi yang hot banget dari Morowali ya bro ya. Bukan soal nikel doang bro, tapi soal paket lengkap show of force TNI yang langsung dipimpin sama sang jenderal Menteri Pertahanan kita Pak Syafri Samsudin. Nah bro, kok bisa ya bro ya? Ya karena Pak Menhan ini datang bukan cuma buat foto-foto atau pidato. Beliau datang bawa pasukan, bawa kapal perang, bawa pesawat. Nah, buat apa bro? Simak baik-baik nih, ceritanya bakal bikin merinding. Jadi hari pertama Rabu 19 November 2025, langit di atas Morowali tiba-tiba rame bro. Bukan mau ada konser ya bro ya, tapi ada simulasi force down. Nah, force down itu apa bro? Itu istilah karena buat jatuhin pesawat. Ya beneran, latihan buat nanggepin pesawat asing atau pesawat gelap yang iseng masuk wilayah Indonesia tanpa izin bro. Nah bayangin ya bro ya, kayak di film pesawat siluman masuk, terus petugas kita deteksi dan ditembak. Enggak lah ya, tapi dihadang dan dipaksa turun. Nah bro, jadi jangan coba-coba ya bawa pesawat mainan drone kamu terbang di sana. Nanti dikira pesawat siluman, disuruh turun sama Pak Polisi Udara. Bang, ini cuma drone buat foto Instagram bang. Nah bro, seriusnya simulasi ini nunjukin kolaborasi TNI yang keren banget bro. Semua kerjasama Angkatan Udara, Laut, Darat, plus bea cukai, imigrasi. Nah kenapa? Karena bandara itu pintu gerbang negara. Jadi kalau ada yang mau masuk sembunyi-sembunyi, ya ditangkap. Gak boleh ada yang lewat jalur belakang. Nah bro, kalau hari pertama seru, hari kedua Kamisnya lebih seru lagi. Ini hari dimana pasukan khusus TNI pada turun dari langit. Namanya penerjun operasi Pergas OP3U. Intinya latihan merebut dan mengamankan pangkalan udara. Bayangin ya bro, pasukan khusus Yonko 466 Korpasgat terjun payung dari langit, duar, terus diikuti sama pasukan lain Yonif 432 dan 433 buat latihan perang. Keren banget, kayak film The Expendables versi Indonesia tapi lebih hebat dan nyata. Nah bro, belum beres merinding lihat pasukan terjun di laut juga rame ya bro ya. Dua kapal perang Republik Indonesia KRI Bung Hatta dan KRI Panah lagi latihan nangkep maling di laut. Mereka latihan penyergapan dan penegakan hukum di perairan. Jadi kalau ada penjahat lari lewat laut udah pasti ketangkep. Kecuali dia punya kekuatan super kayak Aquaman. Woi, Aquaman. Ini laut Indonesia bukan Atlantis. Jangan macem-macem ya. Nah bro, yang mengejutkan ya bro ya, di tengah-tengah kemeriahan latihan perang ini Pak Menhan Syafri ngeluarin pernyataan yang bikin heboh nasional. Kata beliau, ada anomali di regulasi yang bikin celah bahaya buat
kedaulatan ekonomi kita. Di Morowali, sebagaimana teman-teman juga melihat beberapa latihan simulasi, baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan. Akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri. Ini adalah satu anomali. Kita mengeluarkan peraturan, tetapi kita tidak bisa mengkoordinasikan, kita tidak bisa mengkomunikasikan, dan kita tidak bisa mengendalikan peraturan yang kita keluarkan. Sehingga ini menyebabkan manfaat yang diambil oleh orang lain untuk kepentingan kelompoknya. Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Oleh karena itu, kehadiran para pejabat-pejabat negara yang mempunyai kompetensi dalam regulasi, penegakan hukum, dan penindakan untuk kepentingan menjaga kedaulatan negara, khususnya di bidang kedaulatan ekonomi, ini akan terus kita tingkatkan. Perlu saya sampaikan bahwa kita tidak akan berhenti. Kita akan terus melakukan segala upaya yang sesuai dengan parameter-parameter yang harus dilakukan oleh suatu negara di dalam menegakkan kedaulatannya. Oleh karena itu, dengan simulasi latihan ini menunjukkan asumsi bahwa hati-hati negara selalu diintip oleh celah-celah kerawanan yang bisa mengganggu kedaulatan kita. Ini adalah satu pembelajaran kepada kita semuanya, kepada bangsa kita, bahwa negara yang kaya dengan sumber daya alam harus kita jaga sedemikian rupa. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Bangka dan Morowali, tapi ini berlaku untuk di seluruh wilayah nasional. Saya akan melaporkan kepada Ketua Dewan Pertahanan Nasional, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, tentang apa yang saya lihat dan apa yang saya temukan di dalam kunjungan kerja pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada media yang ikut serta bersama-sama, panas-panas, tapi hari ini bisa di bawah tenda untuk bisa meliput hal-hal ini, untuk disampaikan kepada rakyat. Pesan kita kepada rakyat bahwa kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat, dan kita harus tegakkan semua ketentuan
tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, agar supaya ini menjadi satu pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Terima kasih. Nah bro, anomali itu artinya ada yang nggak beres, ada celah hukum atau aturan yang bisa dimanfaatin orang untuk hal-hal yang merugikan negara. Misalnya bandara yang operasi tanpa pengawasan lengkap, atau aturan yang tumpang tindih. Nah bro, ini dia intinya ya bro ya. Pak Menhan bilang republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Nah loh, apa tuh maksudnya? Maksudnya gak boleh ada wilayah atau perusahaan yang merasa punya aturan sendiri kayak negara kecil dan mengabaikan aturan negara Indonesia. Beliau juga janji akan laporkan semua temuan ini ke Bapak Presiden. Ini namanya tegas, gak pandang bulu. Siapapun yang melanggar, ya harus ditertibkan. Kehadiran negara harus kuat di mana-mana, terutama di tempat vital kayak Morowali. Nah bro, jadi kesimpulannya apa ya bro ya? Yang pertama, pemerintah serius banget jaga kedaulatan, terutama di daerah yang kaya sumber daya kayak Morowali. Yang kedua, TNI kita hebat dan siap perang kalau ada yang ganggu kedaulatan kita. Mereka terus latihan biar makin jago ya bro ya. Yang ketiga, gak ada toleransi buat pelanggaran. Siapapun yang coba bikin republik kecil sendiri bakal ditindak tegas. Nah bro, kita sebagai warga negara yang baik, tugas kita apa? Dukung upaya pemerintah dan TNI dengan doa dan semangat positif. Cerdas menyikapi informasi, jangan gampang percaya hoax yang mau pecah belah bangsa. Peduli sama isu negara, jangan cuma peduli sama gosip artis doang ya bro ya. Nah bro, oke lah bro, udah dulu ya bro ya liputan seru kali ini. Gue yakin abis nonton ini kamu jadi makin cinta sama Indonesia dan makin bangga sama TNI kita. Nah bro, bantu channel ini ya bro ya berkembang ya, yang dengan cara tekan tombol like sampai berasap, subscribe dan bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan video seru lain. Share video ini ke teman-teman grup WhatsApp atau medsos kalian biar pada melek, jangan cuma melek karena gebetan doang. Bro, gue pamit dulu ya bro ya. Ingat pesen gue ya bro, jaga kedaulatan negara, jangan cuma jaga status di WhatsApp aja ya, yang online mulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.